Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Wi bisa menyapa adik-adik lagi dalam sekolah minggu Rosipina. Hari ini siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Yuk bangkit berdiri bersama-sama karena kita akan memuji nama Tuhan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah rendah, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita nyanyi lagi bersama-sama. Adik-adik kita berdoa bersama-sama karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu mau belajar bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan pakai kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Karena kami mau menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau dan mengasihi Engkau. Bahkan kami juga mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ini adalah Alkitab. Kita belajar melalui Alkitab menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Nah, Kak Wi mau tanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Kak Angel cerita apa ya minggu lalu ya? Ada yang masih ingat Kak?
Ya, benar sekali. Kak Angel cerita mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, penabur tersebut menanam benih. Benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan, kemudian ada lagi yang jatuh di tanah yang berbatu, kemudian yang ketiga benihnya jatuh di tanah yang ada semak-semak durinya. Dan yang keempat, benihnya jatuh di tanah yang baik. Kira-kira nih adik-adik, benih itu biar bisa tumbuh, jatuhnya di mana ya? Siapa yang bisa jawab? Di mana jatuhnya? Ya, benar sekali. Jatuhnya harus di tanah yang baik. Kalau benih tersebut jatuh di tanah yang baik, ia bisa bertumbuh dan bahkan berbuah. Tanah yang baik itu seperti kita adik-adik. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita semua melakukan firman itu. Nah, hari ini Kak Uwi mau cerita mengenai seorang anak yang hilang. Nah, anak ini adalah anak bungsu. Siapa yang tahu anak bungsu? Anak bungsu itu adalah anak yang paling terakhir, anak yang paling kecil, dedek ya. Nah, anak bungsu ini pergi dari rumahnya. Kira-kira apa yang terjadi ya dengan anak bungsu ini? Yuk kita langsung lihat aja ceritanya berikut ini. Anak yang hilang. Ini adalah Yesus, Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Ketika Yesus ada di bumi, Dia banyak berbicara mengenai kasih Allah. Yesus banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, meredakan badai, dan membangkitkan orang mati. Yesus menceritakan kepada banyak orang tentang kasih Allah, termasuk kepada para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kata mereka, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan pergi kepada Bapakku. Maka pergilah ia kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. maka mulailah mereka bersuka cita. Nah, adik-adik udah denger cerita kan tadi mengenai anak yang hilang itu. Ia pergi dari rumahnya, dia bawa harta milik papanya, dia jual semua, dia bersenang-senang dan berfoya-foya. Akhirnya uangnya habis, terus dia nggak bisa makan.
Akhirnya dia pulang kembali ke rumah ayahnya dan ayahnya mau memaafkan anaknya. Nah, cerita itu adik-adik bisa temukan di dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Kak Wi ulangi, dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar dari cerita tersebut bahwa kita sesama manusia harus saling mengasihi dan mau mengampuni satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus udah lebih dulu mengampuni kita dan menebus seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami belajar bahwa kami tidak mau menyia-nyiakan kasih daripada Tuhan. Kami juga mau mempergunakan seluruh apa yang kami miliki, talenta kami, kemampuan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga tidak mau membuat sedih hati orang tua kami dan juga teman-teman kami. Kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain dan juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami dan berikan kami hati yang mau mengasihi dan mengampuni, seperti hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami, bahkan kami mau memberikan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai, tapi ada sekolah minggu depan jam 8 pagi di channel YouTube Rosipina. Adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kak Wi pesan adik-adik harus tetap memakai masker ketika adik-adik keluar dari rumah. Bersihkan tangan adik-adik dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi, menjaga jarak, dan istirahat yang cukup. Kalau nggak ada kepentingan apapun, mending adik-adik ada di rumah. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.